Siapa sangka dari sebuah kota kecil yang ada di Jawa Tengah, yang dulunya seperti adem ayem aja, seperti nggak ada masalah, seperti nggak kesorot sama media selama ini. Tapi kemarin-kemarin viral karena banyaknya warga, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, semuanya pada berkumpul di suatu tempat. Bukan untuk festival atau menonton sound horor atau menonton pertunjukan apapun. Tidak lebih, tidak kurang, yaitu untuk sebuah aspirasi, untuk sebuah tujuan bersama dan keresahan bersama, yaitu melengsarkan rejim yang berkuasa. Beliau bernama Pak Sudewo. Unjuk rasa tersebut diwarnai bermacam lapisan elemen masyarakat mulai remaja, anak-anak, bahkan sampai orang tua, sampai ibu-ibu teman-teman. Ada yang menyumbang dan disita oleh Satpol PP, bahkan konflik sebelum hari H terjadi, dan juga ada yang membawa keranda mayat teman-teman. Dan juga tentunya tidak luput banyak yang mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan. Banyak yang bilang kalau fenomena unjuk rasa di Pati ini adalah sebuah tolak ukur untuk pejabat mengenai sistem demokrasi, teman-teman. Jika para warga Pati dan para pengunjuk rasa tersebut dapat dipenuhi aspirasinya atau dapat dipenuhi keinginannya, maka itu akan menjadi tolak ukur para pejabat-pejabat di kota-kota lain, bahkan di negara kita ini, teman-teman. Agar mereka tidak semena-mena dalam melakukan kebijakan. Bahkan yang paling konyol, tidak semena-mena untuk berbicara di depan publik. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Awalnya semua bermuasal pada sebuah kebijakan bupati yang menaikkan 250% PBB P2 atau pajak bumi bangunan, teman-teman. Alasan pemerintah sih katanya demi pembangunan. Kata mereka PBB ini selama 14 tahun nggak pernah mengalami kenaikan. Maka wajar saja jika akan dikenakan kenaikan 250%, teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang atau bagi orang kota atau bagi orang mampu, orang menengah atas, itu bukanlah hal serius, itu bukanlah angka besar. Tapi bagi kaum bawah, bagi kaum yang untuk hidup sehari-hari aja susah, itu adalah sebuah kebijakan yang mempersulit hidup mereka, teman-teman. 250% itu sama dengan 2,5 kali lipat, teman-teman. 2,5 kali lipat lumayan besar bagi beberapa orang, teman-teman. Banyak masyarakat protes dan banyak masyarakat merasa terbebani ya karena hidup katanya tambah sulit kok tiba-tiba pajaknya naik kurang 50%. Apalagi 14 tahun ini nggak pernah naik, tiba-tiba naiknya kok langsung 50%. Sebenarnya awalnya protesnya tentang hal itu, teman-teman, tentang kebijakan tersebut. Tapi isu tersebut melebar bukan soal kenaikan pajak aja, teman-teman. Yang menjadi masyarakat marah dan masyarakat resah adalah sebuah pernyataan dari Pak Sudewo sendiri selaku Bupati di Pati yang memimpin saat ini, yang baru bulan kemarin melakukan sebuah pernyataan dan sebuah statement yang cukup membagongkan, teman-teman. Bahkan kita nggak pernah menemui di pemimpin-pemimpin sebelumnya. Apa aku yang nggak pernah dengar? Apa kalian pernah dengar tapi nggak pernah viral? Komen, teman-teman. Yaitu sebuah pernyataan yang kesannya menantang rakyat. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh. Menurut kalian pernyataan tersebut menantang rakyat nggak? Kerahkan pendemo, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang demo pun aku nggak akan mundur selangkah pun. Keputusan ini sudah final dan sudah bulat. Saya nggak akan gentar. Apakah pernyataan tersebut bisa dibilang fitnah kalau orang menganggap itu adalah sebuah tantangan? Karena Pak Sudewo sendiri melakukan klarifikasi katanya difitnah oleh media, difitnah oleh sebagian orang yang katanya menentang rakyat. Tapi dengan kalimat yang cukup gamblang, apakah itu sebuah penentangan, teman-teman? Komen, teman-teman. Yang awalnya soal kenaikan pajak 250% kini menjadi tuntutan pelengseran Bupati Sudewo.
Yang awalnya soal kebijakan yang nggak populer yang dituntut, kebijakan yang katanya demi pembangunan, tapi sekarang bergeser soal slogan "Turunkan Sudewo", penguasa arogan dan pembohong. Banyak masyarakat dan warganet di luar Pati pun merasa geram terhadap pernyataan Pak Sudewo yang kesannya juga arogan, kesannya juga semena-mena. Ya, bayangin coba, dulu beliau dilantik masih berapa bulan, bahkan belum jangkep setahun, sudah berani-beraninya bilang gitu. Dulu waktu kampanye aja dia keliling-keliling mengemis suara rakyat, meminta dukungan rakyat. Lah kok giliran jadi, kok malah disuruh demo, kok malah nantang 50.000, aku nggak akan mundur. Maka jangan salahkan rakyat jika rakyat menuntut untuk melengsarkan jenengan, Mbak. Dengan lahirnya kampanye tersebut, maka banyak kampanye di dunia maya yang menyuarakan tentang keadilan, yang mengajak masyarakat untuk memenuhi tantangan Pak Sudewo ini. Ya, kampanye tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus kemarin, teman-teman, tahun 2025. Dan ternyata yang datang lebih dari 50.000 orang. Dan menurut beberapa sumber yang aku baca, yang datang itu diperkirakan sampai 80.000 sampai 100.000 orang, teman-teman. Karena nggak akan pernah ada yang tahu angka pastinya, kan nggak mungkin dihitung satu-satu ya. Perkiraan aja 80.000 sampai 100.000 orang. Kalau kita kan melihat dari layar kaca, teman-teman. Untuk teman-teman Pati sendiri, silakan komen, dan kemarin itu kira-kira demo di Pati ada berapa orang? Apakah 50 orang lebih atau hanya segelintir orang? Karena faktanya Pak Sudewo enggan mundur dan enggan menyanggupi tuntutan masyarakat tersebut karena beliau beranggapan diri secara konstitusional dan secara demokrasi dia nggak mau dileherkan oleh segelintir orang. Apa kemarin demo itu hanya segelintir orang, teman-teman? Apa kemarin demo hanya 5.000 orang? Apa hanya 10.000 orang? Apakah 100.000 orang untuk ukuran kabupaten itu nggak mewakili mayoritas, teman-teman? Komen, teman-teman. Teruntuk warga Pati, silakan komen kalian di bawah dan kita diskusikan bareng-bareng. Demo yang awalnya kondusif, yang awalnya damai-damai aja, yang awalnya diikuti oleh emak-emak bahkan anak kecil, menjadi sebuah demo berdarah, teman-teman. Sebuah demo anarkis perperangan antara pendemo dan juga warga sipil. Sebenarnya cerita tentang kericuan demo, tentang konflik demo antara aparat dan pendemo ini bukan hal baru, teman-teman. Seperti hal biasa dalam demonstrasi, walaupun tindakan tersebut nggak dibenarkan. Tapi ada bermacam-macam situasi dan bermacam-macam variabel yang membuat kenapa demo tersebut bisa pecah dan bisa mengakibatkan anarki, teman-teman. Dan bisa mengakibatkan anarki, teman-teman. Karena yang harus kalian ketahui, premis awalnya, tujuan awalnya itu sudah tensinya sudah besar, teman-teman, yaitu melengsarkan bupati yang saat ini menuju jabatan. Bayangkan ide awalnya aja untuk melengsarkan pejabat, teman-teman, dan juga dipicu oleh sebuah kalimat dan sebuah sentimen yang amat arogan, teman-teman. Jadi warga datang dengan marah. Kalau warga datang dengan marah, otomatis emosinya gampang sulut, teman-teman. Belum lagi kita ngomongin demo tersebut dilakukan pada saat pagi hari sampai menjelang siang, teman-teman. Dan kalian tahulah, suhu di Indonesia sekarang memasuki suhu kemarau, teman-teman. Ya bisa dibilang nggak ada mendung, nggak ada hujan, otomatis suhunya sampai ubun-ubun, teman-teman. Kalau udah marah di awal, suhunya panas, percikan sedikit, provokasi sedikit, itu pasti meledak, teman-teman. Baik dari sisi warga sipil, demonstran itu sendiri, ataupun dari aparat. Karena aparat juga punya emosi, teman-teman. Karena aparat juga manusia. Karena mereka juga bisa marah, teman-teman. Jika lahirnya satu provokasi kecil, dan lahir konflik, ya maka akan meluas dan gak heran jika kemarin menjadi kericuhan yang cukup disayangkan dan menimbulkan korban, teman-teman, dari kedua belah pihak. Dan korbannya yang aku baca ada 2 korban meninggal dari pihak pendemo dan belasan korban luka-luka di pihak polisi, teman-teman. Ya, kericuhan dan anarki sebuah demo itu nggak dapat dibenarkan, tapi juga nggak dapat dihindarkan, teman-teman. Apalagi yang ide awalnya adalah sebuah kemarahan dan sudah ada sentimen
publik yang resah, teman-teman. Ini menjadi cerita klasik setiap demo pasti yang dibenturkan aparat dan warga sipil. Yang berkelahi selalu aparat yang kita gaji dengan pajak kita, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya kepentingan melawan warga sipil yang ingin mengajukan aspirasinya. Sedangkan pejabat yang kita demo, pejabat yang kita protes, di ruangan ber-AC, duduk di sofa empuk, sambil menikmati secangkir teh, sambil menerima informasi dari para ajudan dan bawahannya. Kesannya kan kurang ajar ya. Para polisi dan para aparat negara ini juga warga sipil pada dasarnya. Mereka sama seperti kita, rakyat Indonesia juga. Mereka juga merasakan beberapa kebijakan dan kemarahan terhadap pemerintah atau terhadap rejim yang berkuasa. Tapi mereka terhalang oleh ragam, teman-teman. Kalau untuk yang jabatan-jabatan tertentu ya, kalau jabatannya agak tinggi mungkin karena faktor nggak tahu, teman-teman, aku komen, teman-teman. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari demo pagi ini? Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari demo pagi ini? Sebelumnya kita ucapkan selamat dan semoga aspirasinya didengarkan oleh para pejabat teruntuk warga Pati. Semoga tuntutan kalian didengarkan dan semoga Pak Sudewo mundur. Kabarnya Pak Sudewo kemarin akan dipanggil KPK sih, teman-teman. Katanya ada kasus penggelapan dana, teman-teman. Tapi entahlah kasus apa, karena beritanya baru naik kemarin, aku masih belum dalami dan kok ya pas banget momennya ya, habis di demo kok langsung dipanggil KPK. Entahlah, teman-teman. Tapi selepas apapun itu semua yang bisa kita ambilkan, Pati adalah sebuah perlawanan, Pati adalah sebuah simbol protes keras masyarakat terhadap penguasa yang bisa kita jadikan sebuah parameter, yang bisa kita jadikan sebuah acuan. Ya, sebuah acuan dan parameter demokrasi kita. Jika aspirasi mereka ditolak, jika aspirasi mereka nggak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan kalau pejabat-pejabat di kota lain atau di negara kita sendiri akan sesuka-suka mereka mengeluarkan kebijakan, sesuka-suka mereka ngobrol di tempat publik, ya suka-suka mereka mau ngomong apa, karena impact-nya nggak akan menggoyangkan kursi kekuasaan mereka. Ya, demo Pati bisa kita jadikan sebagai parameter dan mudah-mudahan aspirasi warga Pati segera diuruti dan dibicarakan oleh DPR, karena kemarin DPR sudah menyatakan hak angket di lembaga parlemen mereka, teman-teman. Mungkin pajak ya. Jika suatu negara, suatu pemerintahan, suatu perkumpulan nggak bisa mendapatkan income tambahan selain di luar pajak, maka itu adalah sebuah kemunduran. Jika sebuah negara udah bingung lagi untuk mencari pendapatan di luar pajak, maka itu adalah sebuah kemunduran. Jika sebuah negara yang solusinya untuk mendapatkan uang atau mendapatkan anggaran lebih hanya memerah rakyatnya sendiri, itu adalah sebuah kemunduran, teman-teman. Itu pendapatku. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, komen, like, teman-teman, dan bye-bye.